Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Ali Sadikin, NIM 4301011965. Jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran manajemen sumber daya manusia yang berjudulnya yaitu motivasi. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang. Dari pengertian motivasi sebagai yang pokok yang menjadi dorongan seorang untuk bekerja. Menurut Supriyono yang 2003, motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat hasil kepuasan yang diperbuatnya. Di sini ada fungsi motivasi. Yang pertama itu mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Yang kedua itu motivasi berfungsi sebagai pengarah. Dan yang paling akhir ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Jadi ada tujuan motivasi. Tujuan motivasi sendiri secara umum, tujuannya motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya seorang guru, tujuan motivasinya adalah untuk memicu atau menggerakkan para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan potensi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dalam kurikulum sekolah. Jadi di sini ada teori motivasi, ada beberapa teori motivasi. Yang pertama di sini ada teori hedonisme. Implikasi dari teori ini adalah setiap orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau yang mengandung resiko berat dan lebih melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Ada juga teori Nahri. Pada dasarnya manusia memiliki 3 dorongan nafsu. Pokok yang dalam hal ini disebut juga naluri, yaitu dengan nafsu naluri mempertahankan diri, dorongan nafsu atau naluri mengembangkan diri, dorongan nafsu naluri mempertahankan jenis. Jadi di sini jenis keturunan begitu. Teori reaksi yang dipelajari, yang teori ini berpandangan bahwa tindak atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tapi berdasarkan dari pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang tersebut hidup. Ada juga teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antar teori naluri dengan teori reaksi. Yang dipelajari daya pendorong adalah semacam naluri, tapi hanya satu dorongan kekuatan yang luas terhadap satu arah yang umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Nah, ada juga teori kebutuhan. Teori ini adalah teori yang banyak dianut sekarang. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Oke, sekian pembahasan, mungkin itu yang saya pahami tentang motivasi. Kita bagaimana cara mengetahui tujuan motivasi itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana yang tujuan motivasi itu yang ada 3 itu dan fungsinya ya, dan ada 3 dan ada teori motivasi. Di sini ada beberapa teori motivasi yang saya selesai bacakan tadi. Ada
5 ya teori-teorinya. Kita lihat dari mana kita memulai dari teori tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.